Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan semuanya, nama saya Hendri. Saya dari Agribisnis B dengan asisten pembimbing Mas Iksan. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum acara 3 berjudul Perkandangan Ternak Unggas. Baik, langsung saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandang yang saya amati, yaitu kandang dengan tipe semi-closed house dengan alasnya liter. Kandang liter merupakan kandang yang lantainya terbuat dari bahan padat seperti semen yang dicampur dengan pasir. Sebelum dilakukan penyemenan, peternak dapat terlebih dahulu melapisnya menggunakan batu yang disusun secara rapi. Setelah itu lantai kandang disemen. Lalu ketika proses penyemanan selesai, peternak dapat menutup lantai semen tersebut menggunakan sekam padi atau sisa serutan gergaji dan kapur sebagai liter. Ketebalan sekam padi berkisar 8-10 cm. Luas kandang ini adalah 51 x 12 meter dengan tinggi 180 cm. Ukuran tersebut merupakan ukuran idealnya untuk kandang closed house. Apabila semakin pendek semakin bagus, tetapi jika terlalu pendek akan lebih susah saat memberi pakan untuk ayam. Baik, lanjut ke sistem pemeliharaan. Sistem pemeliharaan yang digunakan yaitu sistem pemeliharaan intensif. Sistem pemeliharaan intensif yaitu pemeliharaan hewan ternak dengan cara menyiapkan kandang dan peralatan lainnya untuk memudahkan peternak dalam mengontrol pertumbuhannya. Pada kandang ayam broiler yang di Gunung Pati yang kami amati ini, pemberian pakan hewan ternak yang dipelihara dengan sistem intensif membutuhkan 100% pakan dari peternak. Keuntungan pemeliharaan sistem intensif ini adalah memudahkan peternak dalam mengontrol hewan ternaknya, baik dalam pertumbuhan, kesehatan, dan juga produktivitasnya. Namun pemeliharaan sistem intensif ini memiliki biaya operasional yang lebih tinggi daripada sistem ekstensif. Kemudian kita masuk ke manajemen perkandangan. Yang pertama ada tipe kandang. Kandang semi tertutup atau semi closed house yaitu sistem perkandangan dengan model ventilasi tertutup, sehingga kondisi udara di dalam kandang dapat diatur sesuai kebutuhan ayam selama proses pemeliharaan. Oleh karena sistem ventilasi yang tertutup, maka kondisi di dalam seperti suhu dan kelembapan kandang dapat diatur sesuai kebutuhan. Karena dengan sistem tertutup ini juga dapat menampung ayam dengan kepadatan yang lebih tinggi dan dapat memaksimalkan performa ayam karena pengaruh lingkungan luar dapat dikontrol. Namun karena tertutup ini memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi pada saat pembuatannya dan sangat bergantung pada listrik saat operasionalnya. Kemudian yang kedua ada komponen kandang. Secara umum pada kandang closed house terdapat beberapa sistem penyusun, yaitu ventilation system, feeding system, dan drinking system. Ventilation system terdiri dari 3 komponen utama, yaitu climate control, cell pad, inlet, and exhaust fan. Kandang ini menggunakan tipe tunnel ventilation. Kandang tertutup dengan tipe ini memiliki inlet atau jalan masuk udara di bagian depan kandang. Udara masuk dari bagian depan kemudian mengalir sepanjang kandang kemudian dikeluarkan oleh exhaust fan. Kandang tipe ventilasi ini cocok digunakan daerah dengan suhu lingkungan yang tinggi karena kecepatan angin yang dihasilkan cukup tinggi. Lalu feeding system. Feeding systemnya menggunakan alat seperti ini yang digantungkan dengan kawat dan tali. Tempat pakan digantung dengan kawat dan tali pada ketinggian yang mudah dijangkau ayam untuk makan. Disesuaikan dengan ukuran dan pertumbuhan ayam. Pada peternakan ini biasanya menghabiskan 30 sak per hari untuk ayam yang berumur 20 hari lebih dan 45 sak per hari untuk ayam berumur 30 hari. Lalu, watering system yang digunakan meliputi toren, pompa air, meteran, filter, indikator tekanan, medikator, regulator air, tabung indikator tekanan, jalur pipa air, nipple, dan kap nipple. Pada ujung nipple terlihat adanya manik-manik air yang dapat dilihat dengan mudah oleh ayam. Sementara di bagian bawah nipple terdapat cawan plastik untuk menangkap adanya kelebihan atau kebocoran air yang menetes ke bawah. Ketinggian pemasangan nipple harus disesuaikan dengan tekanan air dan tinggi badan ayam. Secara umum, ketinggian ujung nipple yang hanya cukup untuk dijangkau paruh ayam dalam posisi berdiri dengan telapak kaki rata di lantai. Jangan sampai nipple dipasang terlalu rendah hingga ayam membungkuk. Lalu komponen penunjang. Komponen penunjang yang terdapat di kandang ini yaitu gudang tempat penyimpanan pakan. Lalu kita masuk ke biosecurity perkandangan. Biosecurity adalah langkah atau prosedur yang dijalankan pada peternakan untuk mencegah masuknya penyakit menular dari luar peternakan atau mencegah keluarnya penyakit dari suatu peternakan. Biosecurity ini dijalankan secara terus-menerus dan dilakukan secara dinamis. Terdapat 3 elemen utama dalam biosecurity ini yang diterapkan pada kandang ini. Yang pertama ada isolasi. Lokasi peternakan jauh dari permukiman, jalan raya utama, dan peternakan lainnya. Lokasi peternakan ini akan sangat menentukan tingkat penyebaran penyakit di suatu peternakan. Lalu yang kedua ada kontrol pergerakan. Semua pergerakan masuk atau keluar peternakan, baik itu kendaraan, barang, hingga manusia, harus dikontrol pergerakannya. Sebelum memasuki kandang, kita perlu disterilisasi terlebih dahulu dengan menyemprotkan desinfektan. Lalu yang ketiga ada pembersihan dan desinfeksi. Saat selesai periode pemeliharaan, kandang dan peralatan wajib dilakukan pembersihan dan didesinfeksi. Hal ini bertujuan untuk memastikan memutus penyebaran penyakit dari suatu periode pemeliharaan ke periode selanjutnya. Pada kandang ini, udara yang masuk melalui inlet dicampur dengan cairan desinfektan agar kandang tetap steril. Selain ketiga itu, biosecurity
tambahan yang diterapkan pada kandang ini yaitu pemberian vaksinasi, pengobatan, kontrol hewan liar, dan lain-lainnya. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan sistem imunasi pada unggas. Yang terakhir, kita masuk ke evaluasi perkandangan. Pada kandang semi-closed yang kami amati ini, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi selama pemeliharaan, yaitu yang pertama, pintu lantai 2 yang terbuka keluar sedikit menghalangi orang masuk ke dalam kandang. Kemudian yang kedua, kondisi atap terpal yang membatasi antara kandang atas dan kandang yang bawah sobek yang bisa menyebabkan kaki ayam bisa tersangkut. Baik, sekian pemaparan hasil praktikum acara 3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.